Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CV Duta Mandiri Madika. Kali ini di podcast di edisi yang keempat, episode keempat. Saya kedatangan juga tamu. Ya, salah satu karyawan yang cantik. Perkenalkan, nama saya Julfian dan saya. Halo, saya dengan Dea. Oke, Mbak Dea ini di kantor CV Duta Mandiri Madika. Di bagian apa, Mbak? Saya di sini sebagai admin logistik. Logistik. Nah, dengar-dengar infonya Mbak Dea ini adalah salah satu karyawan yang baru join, teman-teman. Jadi ada beberapa karyawan baru yang join dan salah satunya ini Mbak Dea ini. Kalau boleh tahu sudah berapa bulan, Mbak, joinnya? Kalau saya di sini alhamdulillah sudah mau hampir 2 bulan, Mas. Oh, gimana kerasan? Alhamdulillah sejauh ini suka, seneng, nyaman lah. Nyaman ya? Iya. Kira-kira lebih better yang sekarang apa better yang sebelumnya? Ini mau jujur ya, Iya. kalau untuk jujurnya tuh better di sini, Mas. Alhamdulillah saya nyaman sekali di sini. Oke, kira-kira kalau boleh tahu nyamannya gimana? Ini satu karena sistem manajemen di sini baik. Baiknya ini seperti apa? Baiknya seperti kayak jam kerjanya, terus untuk job desk-nya, untuk pekerjaannya, dan yang utama pimpinannya dan teman-teman yang benar-benar sefrekuensi sama saya. Oh, berarti kondisi office-nya mendukung ya? Oke, ya. Emang ada perbedaan banget antara kantor yang lama sama kantor yang baru? Dari segi ini ya, suasana, orang-orangnya, mungkin sampai ke pimpinannya ya mungkin. Kalau untuk suasananya sih hampir sama sih ya. Kalau untuk pimpinannya sendiri sih, ya kalau jujur lebih better yang untuk saat ini. Waduh. Ya ini kan jujur kan, ini Ya. kan ngomongnya jujur ya. Ya review jujur ya. Review jujur, gak ada bohong-bohong ya. Better untuk saat ini. Kalau untuk teman-temannya sendiri sih sama sih, karena kan saya sendiri lebih suka dalam lingkungan yang sefrekuensi. Jadi kayak bener-bener itu kayak kita satu tim, jadi kita bener-bener tim, ada apapun kita nggak individu. Nah, itu yang saya suka. Kira-kira anak-anaknya di kantor DMM ini apa? Rame, supel atau gimana menurutnya sampean? Rame, supel, terus bener-bener kerja itu bareng-bareng, nggak ada yang kayak individu-individu, nggak ada Mas di sini, alhamdulillah. Dan saya tuh seneng pol di sini. Apalagi kalau proses packing barang itu bareng-bareng ya? Ya kalau packing barang tuh bareng-bareng, kayak nggak mandang kayak misalkan job desk-mu, aduh itu kan job desk-nya Mbak Dea, ini kan job desk-nya nggak ada kayak gitu, jadi semuanya bareng-bareng. Jadi apa ya, lebih guyub rukun ya? Ya. Oke. Sebelumnya, sebelum Mbaknya kerja di sini, dan Mbaknya tahu dari mana info lowongan di DMM ini? Kalau untuk sebelumnya, memang saya sudah kenal sama pimpinan di sini ya. Ini boleh sebut nama nggak sih? Ya, nggak apa-apa. Boleh ya. Dengan beliau dengan Pak Iqbal. Ya. Nah dulunya itu beliau itu mantan subkon project saya yang ada di Kediri. Oke. Nah pas itu kan beliau update nih di di Instagram juga sama di WhatsApp nih. Nah itu aku coba pas lihat status, loh ini kan Pak Iqbal, jadi saya ingat, akhirnya saya coba WhatsApp ke beliau. Oh, berarti sebelumnya ini sudah pernah tatap muka ya? Iya. Oke. Waktu Mbaknya tatap muka sama Bapak Iqbal, apakah beliaunya sudah mendirikan DMM, sudah mendirikan Madika apa belum, Mbak? Kalau dulu itu kayaknya sudah sih Mas, cuma itu kan udah lama sekali kan tuh project di Rumah Sakit Kediri itu. Itu karena dulu itu saya cuma sekedar kenal sih, soalnya kan kalau bagian untuk itu kan ada adminnya tersendiri. Kalau saya kan dulu kan saya bagian purchasing di kantor dulu, jadi cuma saya kenal aja. Oh, berarti cuman hanya tahu gitu aja. Ya, dan saya juga punya nomornya saat itu. Oh, kira-kira hubungannya apa waktu itu antara perusahaannya Mbaknya yang lama dengan Duta Mandiri Madika? Kalau untuk Duta Mandiri Madika sendiri subkon. Maksudnya yang dikerjakan apa?
gas medis juga. Oh, gas medis juga ya. Di rumah sakit Kediri ke pas waktu itu. Iya. Berarti ya sudah lumayan tahu lama ya. Ya, alhamdulillah. Oh, berarti waktu proses interview juga apa ini ya? Mungkin sudah pernah tahu gitu ya. Ya, cuma kan agak-agak lupa sih Mas. Soalnya kan udah lama banget itu. Kadang Pak Iqbal sendiri juga lupa sama saya kadang. Tapi kan kita ada kayak chat-chatan juga pas saya tanya lowongan itu di statusnya beliau, terus akhirnya oh iya dulu tuh yang Pak Iqbal pernah ke kantor itu karena udah lama banget emang Mas. Oke. Terus waktu proses interview Mbaknya diarahkan sama Bapak Iqbal ini untuk di posisi apa lebih tepatnya? Kalau untuk dari Pak Iqbal sendiri sih memang saat itu lagi membutuhkan admin logistik karena emang dari segi adminnya Pak Iqbal agak keteteran, kasihan juga. Akhirnya Pak Iqbal hire untuk admin logistik juga. Akhirnya dari situ saya kan mau, terus pas ditanyain sanggup apa enggak, insya Allah sanggup. Tapi jujur untuk awalnya memang saya belum pernah tahu tentang hal-hal seputar gas medis seputar gas medis. Saya hanya taunya pekerjaan gas medis gitu aja, karena dulu sebelumnya kan memang saya basicnya di admin purchasing, material project. Tapi kan basicnya saya kan langsung di struktur, kayak di kontraktornya, kayak jadi kayak material-material kayak plafon, aluminium, kayak seperti itulah. Tapi waktu kerja berarti sempat ini ya, adaptasi material baru ya? Ya, material baru. Tapi untung aja di sini alhamdulillah tim-timnya support bantuin saya. Jadi lama-kelamaan sedikit demi sedikit saya tahu ini aksesorisnya ini apa, terus ini apa, nama-namanya apa. Nah itu saya bersyukur sekali. Orang-orangnya di sini bener-bener belajari saya pelan-pelan. Maksudnya ini belajari baik lah, belajari buruk. Baik dong Mas. Oh baik ya, oke. Ya, terus motivasinya apa? Mbaknya mau mengiyakan ajakan dari Pak Iqbal untuk mungkin Pak Iqbalnya oke, dan Mbaknya juga oke lah. Yang mendasari motivasinya Mbaknya untuk ya udah deh, aku mau datang untuk interview itu apa? Satu, karena saya ingin mencari hal-hal baru Mas. Kan ini kan bener-bener hal baru kan bagi saya. Bener-bener emang di segi material project, tapi kan beda pekerjaan. Nah di situ itu satu. Terus yang kedua, saya pingin kayak memajukan perusahaan ini tuh biar maju lagi gitu loh. Di saat saya ada di tim ini gitu. Tapi ya lihat dulu ke depannya gimana gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya alhamdulillah sih ya, semoga saya senang-senang aja sih Mas di sini. Maksudnya ini nggak maju 1 meter 5 meter ya? Enggak lama, maju 1 meter. Oke. Mainan apa tuh? Jadi, tapi sebelumnya di perusahaan yang lama itu Mbaknya sudah bekerja berapa tahun di perusahaan yang lama? Kalau di kantor saya dulu itu di ex kantor ya, itu hampir 5 tahun. Lumayan ya? Iya. Biasanya itu ketika orang yang sudah bekerja lama itu kan ada sesuatu hal yang pindah nggak ya. Nah, sebetulnya yang dari dalam hatinya Mbaknya sendiri, pokoknya ini waktunya aku pindah. Nah, itu apa sebetulnya? Kalau untuk alasan resign sendiri dari perusahaan lama sih itu nggak bisa diceritain ya Mas. Itu masalah pribadi lah. Saya nggak mungkin membuka aib orang di sini. Ya pokoknya itulah, intinya mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau saya terpaksa harus keluar kayak gitu. Soalnya menurut saya orang yang sudah kerja lebih dari 3 tahun itu, ini menurut apa yang saya tahu, itu dari segi loyalty sama integritas dia kerja di perusahaan itu memang tinggi. Ya. Biasanya tipikal orang yang kerjanya loyalty-nya, tingkat loyalty-nya tinggi itu mentalnya sudah terbentuk di situ. Ya alhamdulillah, dari segi dulu awal saya benar-benar pure nggak tahu
tentang material-material project. Dari situ pun saya juga tahu lah akhirnya material-material project itu tentang apa. Tapi memang ada alasan tersendiri untuk saya yang diharuskan untuk resign. Jadi ya mau gimana lagi Mas. Berarti kehidupan tetap harus berjalan ya. Ya, kita nggak bisa stagnan di tempat itu gitu aja ya. gitu. Gimana kita mau mengeksplor diri kita kalau misalnya kita hanya di satu tujuan itu aja ya kan? Iya. Terus pernah nggak ada kendala yang mungkin berat ketika bekerja di sebuah perusahaan gas medis seperti ya di Civita Mandiri Medica ini? Awal-awal mungkin, atau saya masih berat soal ini gimana sih sistem kerjanya, terus flow kerjanya gimana? Kalau untuk awal-awal sih Mas, alhamdulillah enggak ya Mas. Soalnya tim-timnya tuh bener-bener ngebantuin saya. Saya bener-bener dibantuin gitu loh. Jadi tanpa saya minta tolong dulu, mereka tuh udah baik banget kayak menawarkan ini mbak. Terutama lagi ada yang namanya tuh Mbak Sekar. Itu bener-bener ngebantuin saya dari bener-bener awal. Saya nggak tahu apa-apa di situ. Dan satu lagi kalau untuk material yang namanya Pak Imam tuh bener-bener ngebantuin saya. Pak Imam, Mbak Sekar, next kelihatannya Mbak Sekar ini yang bakal saya ajak diskusi. Iya pasti itu, karena dia emang bener-bener ke awal tuh bener-bener ngebantuin banget. Terus yang karena dari awal saya juga bilang sama Pak Iqbal sendiri kalau saya emang bener-bener butuh belajar dari awal, karena bener-bener saya pure belum tahu tentang aksesoris tentang instalasi gas medis. Terus beliau mengiyakan enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini membantu bener-bener saya dengan baik, sampai bener-bener saya tahu, sampai saya bener-bener kayak nggak bakal bisa susah di sini gitu. Oke. Jadi yang perlu kalian tahu, jadi proses rekrutmen ini itu juga sangat antusias sekali pelamarnya. Jadi memang Bapak Iqbal ini sangat selektif menentukan kriteria calon karyawannya, karena ya ini cuman ini aja Mbak, for your information. Jadi yang dicari sama Bapak ini adalah karyawan yang memang punya kapasitas yang pernah ya pegangannya di situ. Nah, yang punya pengalaman, yang intinya itu pekerjaan yang seharusnya kita harus mentraining karyawan baru agak lama. Nah, itu kan menjadi sebuah terhambat akhirnya. Nah, yang dipingin sama Bapak itu adalah karyawan yang mungkin sudah mempunyai pengalaman sekian tahun di bidang yang tidak jauh berbeda di bidangnya itu. Oke, lanjut Mbak. Kalau boleh tahu domisili rumahnya di mana ini? Kalau saya aslinya tuh Surabaya Mas. Cuma untuk saat ini saya sudah pindah di Sidoarjo. Cuma memang KTP masih Surabaya sih. Oh iya. Nah, berarti kalau ditanya sama orang, kamu orang mana, Sidoarjo apa Surabaya? Nah itu, saya juga bingung kadang. Kadang mau bilang Sidoarjo tapi saya bukan asli Sidoarjo. Mau bilang Surabaya tapi tempat tinggal saya sekarang di Sidoarjo, ya kan? Tapi jawabnya gimana? Surabaya pasti tetap. Oh, Surabaya ya. Oke. Berarti di mana rumahnya? Di daerah Lingkar Timur. Wih, Lingkar Timur, Margorjo. Ya lumayan ya. Ya, hampir 1 jam lah, berjalan setengah jam, 1 jam lah. Luar kota ini setiap hari. Oh, berarti hampir setiap hari. Ya, setiap hari lah luar kota ya. Ya, PP. Tapi alhamdulillah ya nggak ada kendala ya. Nggak ada, paling ya cuma macet sama si Komo. Oh, kereta api yang di daerah Gedangan. Macet di daerah Gedangan sama Taman Pelangi. Ya, Gedangan sama Taman Pelangi. Itu penghambat ini ya semangat kerja. Sama itu kalau mau tinggal belok aja tuh loh Mas, yang depannya Mas Pion. Mas Pion mana itu? Mas Pion sih. Oh, ini Lingkar Timur. Iya, itu kan kalau ada kereta api kan pasti kan ditutup dulu kan. Kita nggak bisa belok kan. Nah, itu juga. Jadi tiap hari tuh tiga lokasi tuh. Berarti tingkat kesabarannya sudah teruji ya. Nggak teruji lagi Mas. Nah, gitu itu sedangkan di Duta Mandiri Medica itu masuknya kan jam 8. Ya. Mbaknya dari rumah berangkat jam berapa? Berangkat dari rumah itu jam 7 kurang biasanya. Jam 7 paling kurang. telat-telatnya tuh jam 7 lebih 10 lah.
Itu telat berangkat apa telat bangun? Telat berangkat. Oh, gak mungkin ya bangunnya jam Gak mungkin, persiapannya belum. Iya. Berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Oh, diantar sama suami ya? Iya, sama suami. Oke, jadi apa ya? Dari segi sabar sudah dapat, keahlian sudah dapat, berarti Pak Iqbal ini dapat karyawan yang komplit, teman-teman. Amin. Terima kasih Pak Iqbal. Nah, ini tanya ini seputar bosnya ya, Bapak Iqbal sendiri. Waduh. Waktu mbaknya masih baru-baru kerja beberapa hari, itu bapaknya juga ikut ngasih training nggak? Oh pasti dong, Pasti kalau ya? itu Pak Iqbal pasti. Training bercanda atau training ini bekerja? Dua-duanya. Oke. Kayak bercanda kan biar saya kan nyaman di sini nih Iya. Mas. Masa awal-awal udah dimarah-marahin kan nggak Iya. mungkin, kabur dong saya. Tapi sejauh ini sudah pernah dimarahin? Alhamdulillah. Belum pernah ya? Belum sih. Iya. Cuma kalau ngomel-ngomelnya sih Ya, wajar ya. Ya wajar lah. Namanya orang ada pekerjaan pasti ada guyonnya juga ada seriusnya ya. Iya, nggak seru dong kalau Lempeng-lempeng iya, aja lah. lempeng-lempeng aja. Iya. Gini Mbak, setelah bekerja di sini, kira-kira ada masukan nggak Mbak agar CV utama dari Medika ini bisa lebih baik ke depannya? Kalau untuk masukan sih belum ada sih Mas, karena tim-timnya solid semua sih. Saya bingung mau masih masukan apa di sini. Karena tim-timnya solid juga satu. Terus untuk pengiriman untuk material-material project saat-saat deadline ya tepat waktu juga di sini. Terus untuk kelengkapan material, untuk deadline juga project di sini juga semuanya tuh kayak apa ya, kalau istilahnya itu kayak si gesit irit, jadi kayak bener-bener cepet, misalkan ada butuh ini langsung diorderkan, langsung hari itu juga kirim atau besok kirim, kita koordinasi sama project sama yang orang di lapangan, udah gitu. Apa yang mau dibuat masukan di sini? Nggak ada Mas. Berarti ini ya komplit ya? Alhamdulillah untuk saat ini kalau saya lihat-lihat komplit Mas. Oke. Nah, berhubungan dengan logistik Mbak. Oke. Biasanya kalau Mbaknya order material, hal yang paling gregetin itu apa dari seorang admin logistik? Hal yang paling gregetan ini segi apa dulu Mas? Tentang apa dulu? Misalnya order ke distributor, supplier, atau dia cuma janji, terus ternyata barang yang kita order itu tidak dikirim-kirim. Oke, nah itu kalau untuk segi supplier ya. Kalau untuk yang bikin gregetan itu jujur, kalau misalkan kalau telepon atau chat itu lama balasnya. Slow respon ya? Slow respon sekali, padahal kita juga dikejar-kejar deadline, ya kan? Kita juga nggak mau material itu lama kali datangnya kan. Nah itu satu. Terus yang kedua, kita sudah order nih. Ternyata katanya pengirimannya hari ini atau besok, ternyata nggak dikirim-kirim, alasnya ekspedisi lah apalah yang nggak datang, itu yang kedua. Terus yang ketiga, awal bilang barangnya katanya ada, nah pas kita mau ambil atau pas hari H mau kirim, ternyata barangnya bilangnya nggak ada, belum ready atau apa. Itu yang bikin saya pusing Mas, kalau kayak gitu. Terus yang berapa yang keberapa tadi Mas? Sampai ini yang ketiga. Ini keempat. Ya. Maaf ya semuanya. Sudah sepuh. Iya sudah. 95 tahun. Astagfirullahaladzim. Kalau yang keempat ya ini ya? Iya keempat. Kalau yang keempat itu kalau pas di kayak order dadakan. Nah itu. Misalkan nih ada order dadakan sore di grup nih, TikTok bunyi. Butuh ini suruh kirim ke sini. Sedangkan kebanyakan gudang toko-toko tutupnya jam 4. Itu gimana itu atasinya? Nah, ya mau nggak mau kita carilah toko yang bener-bener buka, yang seperti kayak depo bangunan, kayak gitu-gitu. Ya mau gimana lagi Mas? Berarti jatuh barangnya juga harganya lebih mahal ya? Iya, lebih mahal sedikit. Tapi kita kan juga harus melihat dari RAB juga. Ini nutut apa enggak? Kalau emang enggak nutut, ya mau nggak mau besok kita koordinasi sama lapangan dulu Mas. Kayak misalkan ini nggak bisa kalau langsung dadakan kirim hari ini, karena kan supplier yang langganan kita itu gini tutup, gini mau nggak mau harus besok. Nah itu akhirnya paginya kalau misalkan lapangan paginya itu langsung kita orderkan di supplier pagi-pagi,
minta tolong Pak Imam atau Mas Heri untuk kirim langsung ke ekspedisi. Biasanya kayak gitu. Berarti ya itu ya dinamikanya situasi anak logistik seperti itu ya. Ya itu. Tapi kalau aku tanya ya, dari kemungkinan terburuk, semisal hari itu juga tidak bisa dikondisikan material itu untuk ready, itu gimana? Kalau material itu, kalau untuk saya pribadi sih mikirnya gini, kalau emang bener-bener material itu bener-bener nggak ready ya. Kalau bener-bener gak ready, ya kita mau nggak mau, kita harus jujur sampai lapangan. Ya masa bujui ya. Iya, masa kita bohong, dosa dong guys, ya kan? Nah, kita harus jujur, emang bener-bener gak ada, tapi dengan catatan kita bener-bener nyari dulu nih. Nyari dulu, itu barang itu bener-bener gak ada nggak di gudang A, B, C. Kalau emang bener-bener gak ada, baru kita bilang emang bener-bener gak ada, gitu. Berarti ini menurut penilaianku ya. Seumpama di sini itu ada admin logistik yang tengil gitu ya, dia itu tidak jujur, berarti dia bakal itu tadi, kalau tak tangkep mungkin dia bisa berbohong karena mungkin dia mepet, aku mau pulang kerja ini. Berarti itu males. Gitu ya. Berarti dia ngakalnya nggak ada nih, sudah usahakan besok aja ya. Ya itu males berarti Mas. Oh gitu. Ya. Soalnya ini kalau admin yang malas-malas ini juga bisa dibuat celah ya, hal-hal seperti itu. Biasanya kadang itu kayak misalkan dia itu kayak cuma satu toko aja nih, misalkan cari material si A di toko A udah nggak ada, udah bilangnya nggak ada barangnya, udah gitu aja tanpa mau mikir gimana caranya. Kalau emang di toko A nggak ada, kalau yang bener kan kita cari dulu nih. Kalau bener-bener mentok, bener-bener udah nggak ada di semua nih, itu baru hilang. Terang kalau emang bener-bener gak ada, yang penting ada buktinya. Ya kan? Iya. Oke. Terus ini Mbak, kira-kira kalau kerja di bidang logistik, apalagi khususnya di DMM ya, tentang gas medis, material apa yang sering diorder? Yang sering diorder itu? Ya maksudnya yang paling penting. Yang paling penting pipa, terus pipa tembaga ya? Iya, pipa tembaga, terus fittingnya juga itu sih, terus yang paling utama pasti tabungnya Mas. Tabung ya? Iya. Soalnya gak ada tabung, ada pipanya sih gimana? Iya kan, gimana cara ngelasnya ya? Masa pakai air gitu kan? Oke, berarti 3 material itu ya yang yang paling sering itu ya diorder ya. Biar teman-teman tahu Mbak. Apakah di DMM ini juga perusahaannya ini juga ready tabung oksigen? Oh, selalu ready Mas kalau di sini. Nggak mungkin ya perusahaan. Nggak mungkin, nggak usah buat perusahaan kalau barang-barang nggak ready ya kan. Justru ready Mas, ready apapun permintaan customer, permintaan menpon, mau apapun di sini alhamdulillah selalu tersedia. Kita di sini setahu saya, meskipun saya belum 2 bulan nih, tapi kalau saya lihat di sini tuh mengutamakan prioritas customer di sini itu. Jadi gimana caranya customer tuh nggak kecewa, menpon nggak kecewa untuk pekerjaan kita yang itu kan bisa dilihat dari itu kan Mas, kayak dari kondisi pekerjaannya kita, barang-barang kita tepat waktu apa enggak, barang selalu ready atau enggak. Tapi kalau saya lihat dari sini untuk sampai saat ini sih bagus sih Mas. Bagus ya. Oke. Terus ya biar teman-teman tahu Mbak, selain tentang seputar gas medis, apakah Duta Mandiri Medika ini juga menjual tentang peralatan kesehatan, alkes dan yang lain-lain? Iya, di sini nggak hanya untuk gas medis sih Mas. Di sini juga kayak material-material aja kita juga jual. Kayak bed head, ini bed head, terus kayak konektornya, terus sama outletnya pokoknya yang tentang perizinan rumah sakit lah. Rumah sakit, klinik, puskesmas, apapun di sini serba ada Mas. Serba ada ya. Instalasi listrik juga ada, terus kayak vinil juga ada di sini. Nurskol juga ada ya. Nurskol juga ada di sini. Selama Mbaknya kerja di sini, pengiriman paling jauh kirim kemana Mbak? Oke, kalau untuk sepengetahuan saya nih ya Mas ya, ini kalau yang saya tahu, yang saya arsip ini
awal itu ada Samarinda, Mm-mm. Madura, Bali, terus mana itu namanya RSUD Sidoarjo, Mm. terus Rumah Sakit Mata Mulyasari Surabaya, Mm. sama yang terakhir ini Jailolo, ada Jailolo yang di Halmahera itu. Itu krem apa itu? Itu Krem kemarin doa apa? Oh, enggak mas, kemarin tuh kirim konektor kalau nggak salah. Oh, krem konektor ya? Iya. Oke, tak pikir krem doa. Karena kita di sini tuh mau ngirim ke seluruh. Masnya aku minum dulu boleh ya? Iya, silakan. Dulu ya, minum dulu guys. Oke, biar nggak seri. Ngomong terus. Ayo terus. Iya. Kayak puasa aja Puasa guys. garing lah. Ayo. Mm. Apa itu namanya? Kalau kita tuh di sini tuh kirim ke seluruh Indonesia bisa mas. Kirim ke luar negeri pun bisa mas. Kalau misalkan ada proyek rumah sakit di luar negeri. Rumah sakit Qatar gitu bisa ya? Bisa. Kita tuh ya jangan bilang nggak bisa kalau kaki kita masih bisa berjalan. Nah itu teman-teman. Jadi yang membuat beda tentang Duta Mandiri Medica dengan perusahaan yang lain adalah secara servis dan pelayanan jangan pernah diragukan. Oke, ya mungkin saya kira cukup sekali dan saya juga sangat jelas sekali informasi yang didapat dari Mbak Dea selaku admin logistik. Terima kasih ya Mbak Dea. Oke, sama-sama. Sudah mau join di room ini. Jadi terima kasih, jangan lupa follow Instagram CV Duta Mandiri Medica dan jangan lupa subscribe YouTube CV Duta Mandiri Medica. Oke, sekian dari saya dan Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.